Islam datang itu aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah awfa wa kafa. وصلاته وسلامه على النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ثم اتقوا الله وافعلوا الخيرات لعلكم تفلحون. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramin, sahabat-sahabatku, keluarga besar Majelis Ta'lim Al-Badawi, keluarga besar GSI, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, dimanapun anda berada dan dimanapun anda bisa menangkap siaran kami, di tempat yang mulia, di hari yang istimewa dalam tanda kutip, tapi malam hari ini lagi dan lagi izinkan kita menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang atas perkenan, atas izin dan atas inayahnya lah kita dihadirkan oleh Allah. Kita langkahkan kaki kita semua dari tempat kediaman dan habitatnya masing-masing untuk melaksanakan seremonial, ritual, rutinan taklim wa ta'allum, ngaji awak, ngaji rasa, yang di dalamnya berisi tentang zikir, taklim wa ta'allum, dengan satu harapan mudah-mudahan apapun yang kita kerjakan malam hari ini, di tengah hiruk pikuk orang sudah terlalu tidak peduli dengan pengajian malam hari ini, bisa menjadi asbab Allah turunkan hidayah untuk kita semua, hidayah untuk seluruh umat, dan pada akhirnya target kita untuk menjadi sosok yang mendapatkan husnul khatimah radiyatan mardiyah bisa kita rempuh dan bisa kita perjuangkan. Tadi saya perlu sampaikan bahwa malam hari ini malam istimewa tanda petik, karena pada malam hari ini ngadak-ngadak menggawe acara kan, dalam makasih di macet. Harus macet pintu tol sih mungkin wajar, kamu weekend guys. Duh, pintu tol Lurah macet, Mijan macet, kemudian sebelah depan aja mungkin yang kosong. Adak-adak gawe acara KB, adak-adak mau panimuliakan KB, adak-adak mau pengen ketukuan segala macam malam hari. Apa semangatnya? Semangat untuk melaksanakan all the new. Zaman dulu saya kecil, sejak saya kecil saya juga tidak tahu ini peradaban dari mana dan dimulai dari kapan. Betul, saya terlahir di sebuah daerah yang hari ini mungkin masih kampung lah, Cirebon. Tetapi setelah usia 5-6 tahun saya pindah ke Paris Van Java. Oh, Paris Van Java. Ya, sebuah kota yang hari ini tim kesebelasannya nyaris tidak lagi bersuara, karena dulu pada saat saya masih SD di sana Persib Bandung itu menjadi kampion yang luar biasa. Betul, saya tinggal di Bandung dan saya tahu persis setiap malam tahun baru ada peringatan midnight apa gitu, kemudian juga all new di setiap plaza, mulai plaza yang di sebelah Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kosambi, alun-alun, Bandung Titer, sampai sinetron apa, saya Paraguna segala rupa apa doang, karena saya masih kecil buru-buru mau nonton nggak berani. Kebetulan nabi saya juga galak, buru-buru mau nonton bioskop, nonton TV saya perkasa TV seperti itu. Itu sejak saya kecil saya menyaksikan betapa peradaban seperti ini. Saya tidak tahu yang memulai siapa dan yang mengamini siapa, dan hari ini menjadi budaya. Ya bukan lagi budaya baru, tapi sudah menjadi tradisi yang luar biasa, bahwa all and new harus diperingati. Jangan sampai dulu, ya kan? Bahwa pergantian tahun harus diekspresikan apa begitu. Saya tidak mengatakan ini tradisi barat, ini tradisi non-muslim, tidak. Saya hanya ingin mengatakan bahwa jari siapa yang sebentar ganti tahun baik kemudian harus diperingati, lu jari siapa
Bahkan malam hari ini orang kalau mau rental mobil itu susah. Kata tetangga sebelah tadi ya karena gua kadang-kadang lu kabeh sampai saya di sini pun udah bawa mobil, motor. Ya di samping macet juga memang pandang gua mobil. Oh dulu acara kabeh, mau kadang-kadang gawe acara kabeh untuk kepentingan apa? Untuk menutup lembaran baru diganti dengan menutup lembaran lama diganti dengan lembaran baru. Cari siapain mang. Tapi inilah yang terjadi dan itulah apa adanya kenyataannya kalau kita terima bersama. Bahwa tradisi kita sebagai bangsa, tradisi kita sebagai bagian dari masyarakat, ya urban tidak urban sebetulnya. Kapan old and new harus diperingati, harus dibakari, harus melakukan kegiatan-kegiatan yang istimewa. Maka dalam hari ini saya sempat posting di grup itu. Bengi tahun baruan tentang ngaji saya bilang. Karena ini sesuatu yang abnormal. Malam-malam mengaji bengi tahun baruan bisa. Masjid saya sudah tinggal 3 biji anak-anak. Masih lolo wagen sing hiji bisa cilik sing asli yang biasa ngaji loh ya. Jadi ngaji. Maka harus kita syukuri malam hari ini, semoga niat kita tulus, semoga niat kita ini istiqomah. Saya tahu ini malam Sabtu yang paling berat mengaji ini. Tapi alhamdulillah jamaah Badawi warga GSI segelepung mawur, mudah-mudahan yang live streaming juga bisa menyaksikan bahwa ternyata Anda melawan arus malam hari ini, betul? Anda telah melawan sebuah pergerakan masif yang terjadi di Sabang ila Merauke. Merayakan ini semua kita rayakan malam tahun baru di majlis ini untuk ngaji, di majlis ini untuk belajar, di majlis ini untuk selalu ingat kepada Allah, untuk pikiran, untuk bagaimana menciptakan hari ini harus lebih baik dari kemarin dan esok harus lebih baik dari hari ini. Takbir. Traktir. Oleh karenanya syukur alhamdulillah kita masih makan ngaji. Ya ngaji sih ya semua baik ada. Tapi kan juga perlu kita support dengan hal-hal yang lebih menghentak dan yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini adalah zaman di mana kita kalau tidak mengikuti arus, kita akan terbawa oleh arus pilihannya. Ya kan? Kalau tidak mengikuti arus, kita akan terbawa arus. Maka patriot sejati adalah bukan orang yang ngentir kali, bukan. Patriot sejati adalah bagaimana kita bertahan dengan komitmen yang kita pegang, dengan apa tekad yang kita punya, dengan nilai-nilai yang kita pegang untuk bagaimana menentang arus, minimal bertahan dari arus. Ya, bahwa hari ini alam media sosial luar biasa, bahwa hari ini teknologi begitu amat sangat masif masuk ke ruang-ruang private kita. Bahwa hari ini nyaris semua ya apa yang terjadi di sana sama apa yang terjadi di sini. Sanggupkah kita melalui itu semua? Tentu tidak mudah. Saya teringat dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ja'al Islamu ghariban. Ya. Wa satakunu ghariban fatuba lil ghuraba kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apa katakan Nabi? Islam datang itu aneh. Ya, ketika peradaban pada saat jahiliyah luar biasa, berhala 360 sekian dipasang untuk disembah. Ketika membunuh anak itu sesuatu yang biasa-biasa saja jika atas nama kepentingan gender, laki-laki diberi kesempatan hidup sementara perempuan tidak layak untuk hidup pada saat itu. Ketika perzinahan terjadi di mana-mana, Rasul datang, Nabi diutus, aneh. Jadi 40 tahun Nabi tahannud di luar Hira, mengajarkan risalah kepada orang sekelilingnya Arab, dilecehkan, aneh. Usia 40 aneh, usia 41 dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah secara terang-terangan, malah bukan sekedar dicibir dan dinyinyir. Kalau dicibir ini cangkemnya baik, dilempari, bahkan luar biasa. Hanya kurang dari kurun waktu 23 tahun, takaran semua meluap. Jazirah Arab yang dulunya adalah jazirah yang jahiliyah, jazirah Arab yang dulunya adalah jazirah yang memang nyaris tidak mengenal apa yang disebut dengan peradaban sebagai manusia yang memanusiakan manusia yang menghidupkan hidup dan kehidupan, dirubah oleh Rasulullah hanya dalam kurun waktu 23 tahun. Aneh. Kemudian peradaban Islam lahir, melahirkan banyak produk-produk sejarah yang luar biasa, dan hari ini Islam kembali kama bada, Islam kembali menjadi aneh. Maka apa kata Nabi? Fatuba lil ghuraba, berbahagialah, beruntunglah mereka-mereka yang dianggap aneh seperti kita sekarang malam hari ini.
wong sejen dalam kabeh, wong sejen pada wis old and new segala rupa, kitanya old and new-nya adalah ngaji dengan etika. Ya bakar-bakaran sate, alhamdulillah bisa jadi tolak maning. Eling-eling tangga yang bakar jagung, kita bakar sate, dibakar itu sate tapi alhamdulillah. Jadi itulah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fatuba lil ghuraba, biarkan orang lain menganggap kita aneh, karena sesungguhnya keanehan itu juga bagian sesuatu yang istimewa. Jimat sijikan di rumah. Oleh karenanya istiqomah terus untuk ngaji, meskipun angin, meskipun hujan, meskipun orang lain sekarang lagi bertebaran untuk merayakan apa yang mereka yakini sebagai budaya, apa bukan budaya baru, bukan budaya lama yang saya tidak tahu bagaimana hal akwal awalnya, sehingga setiap perubahan seperti ini, perubahan tahun, pergantian tahun selalu dirayakan dengan sesuatu yang menurut saya, ya mungkin saya juga dulu ya ini juga juga seperti itu, tetapi sesuatu yang sebetulnya tidak masuk akal ya. Apa yang sudah dilakukan, ya kalau prestasi bagus mungkin patut dirayakan. Prestasi itu prestasi, keburukan masih banyak dilakukan kok dirayakan. Timnas masih saja kalah, akan dirayakan seperti apa? Memalukan. Ya kan? Nah, sudah, maka pergantian tahun itu jangan kemudian dijadikan sebagai sarana untuk dirayakan, tetapi sarana untuk gegrayang. Tahu gegrayang? Bahasa Pak Erlang sih introspeksi, retrofleksi seperti itu. Gegrayang awak 365 hari ini apa yang sudah kita lakukan? Kebaikankah? Alhamdulillah. Tapi keculasan yang dilakukan, keburukan yang dilakukan, kita tutup, kita ganti dengan kebaikan-kebaikan yang akan datang. Kemarin kita tutup, hari ini kita buka dengan lembaran yang baru. Kira-kira lembaran baru itu jangan kemudian dibukuhi dengan keculasan-keculasan, namanya jeblosakan. Masih berkisah tentang kemudian la yu'ibu ta'ama wasibau madhih, ya tidak menjelekkan makanan, mencaci makanan ya, dan bagusnya untuk memuji makanan. Bab selanjutnya juga masih terkait dengan masalah suguhan makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa yaqulu min hadrat ta'am wa huwa sha'imun idza lam yuftir. Yang berikutnya adalah hadis yang bicara atau namanya topiknya tentang jika kita disuguhi makanan sementara kita dalam kondisi puasa, apa yang kita lakukan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum falyujib, jika engkau diundang untuk makan, ya turi. Diundang, undangan maksudnya ya, undangan itu wajib. Jika diundang, jika tidak udzur, yang wajib datangnya loh ya, angpaunya wajib. Serius. Yang wajib itu diundang, kita datang, jika kita tidak udzur. Angpau sih bagian dari kristalisasi budaya, betul nggak? Iya, saya budaya saya tidak pernah berikan angpau, saya tidak angpau, karena saya diundang. Mohonnya doa restu 200. Sejak kapan doa restu dimananya 200? Mohon doa restu, bukan mohon 200. Kecuali tulisannya belum clear, belum clean, mohon doa. Perlu kita konfirmasi, ini doa restu 200 nih. Kalau 200 saya balik lagi, kita selesai. Jadi kewajibannya adalah datang ke tempat makanan, termasuk datang kepada undangan yang disampaikan kepada kita. Jika kita tidak udzur, termasuk bagian dari udzur, amplop dicabuli duit, ya bisa udzur, kan mana kita undangannya warteg bae 10.000 wis lapar. Idza du'iya ahadukum falyujib, idza du'iya dalam hari karane dan undang sapa ahadukum salah siji sira kabeh falyujib, maka datangilah. Fa in kana shaiman, jika kemudian engkau dalam kondisi berpuasa, ya sudahlah, fal yusolli, maka doakan saja ya. Maaf, saya lagi puasa, saya tidak berbuka. Tapi wa in kana muftiran, jika engkau dalam kondisi tidak berpuasa, ya falyat'am, maka makanlah. Ya
yang namanya jamu-jamu itu sesuatu yang baik ya. Sampai datang ke satu tempat diundang, yuk undang makan-makan. Tapi dengan catatan tidak ada kepentingan apa-apa ya. Tidak ada kepentingan apa-apa. Jika makan-makannya dikumpulkan anggota DPRD, ingin oleh gubernur, kemudian ternyata menolak interpelasi tak apa itu sih kepentingan. Ini undang makan-makan ya, tuh dimakan-makan. Termasuk tidak ada kepentingan seperti itu. Nah, jika ada kepentingan itu adalah sesuatu yang baik dan laksanakan. Wajib ya, ketika kita tidak uzur, jadi diundang, ya, datang. Nah, jika dalam kondisi kita puasa ya, datang nggak apa-apa, tapi mohon maaf saya puasa, itu akan baik lah. Tapi jika dalam keadaan kita tidak puasa ya, nikmati. Dan tuan rumah saya yakin, tuan rumah itu akan merasa senang ketika jamuannya kita nikmati. Ya, nikmati tapi dalam batas-batas proporsional ya. Nikmati kemudian misalkan di pelakat-pelakat mau dijali apa ya juga. Ya mono sing ngono ning aja ngono lah gitu. Tadi di tuan rumah juga akan merasa segan atau bukan segan ya. Disediakan disisipis ternyata juga kecewa sebetulnya. Oh, tuan rumah sudah meniati ini adalah bagian dari hadiah atau sedekah, maka nikmati dengan cara-cara yang beradab lah ya. Ya tentu beradab tuh standarnya apa? Standar kepatutan lah, kepantasan. Hari mangan cukup sebenarnya ambil sebenarnya ala kadang. Tadi pun paman itu kok baru pun diprakatakan KB tuan rumah ini kan. Wah bisa pisan bae namanya. Lampok. Segala rumah diwadai. Wah bisa sentai cari tempat rumah ya, jangan seperti itu. Pak Inkan mutiran kalau kemudian jika dalam kondisi tidak berpuasa valid am maka makanlah. Kalau Muslim kalau ulama mana falisolli ya lafaz falisolli tadi maknahu faliyat maka doakan. Wa makna kalimat faliyat am maksudnya faliyakul ya. Redaksinya faliyat am maknanya faliyakul. Berikutnya an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu qala da'a rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi ta'amin sana'ahu lahu khamisah. Dan sahabat Al-Badri qala da'a rajulun da'a mengundang seseorang Nabi kanjeng Nabi Amin untuk apa dijamu makan sona'a yang dia dibuat lahu untuk kanjeng Nabi dibuat khamsatin ya dibuat 5 bagian untuk 5 gitu. Fatabi'ahum rajulun kemudian seseorang mengikuti ya. Falamma balaghul ma qala Nabi inna hadza tabi'na. Jadi Nabi diatur untuk makan, di mana makan sudah disiapkan tapi untuk dibuat 5 bagian. Sementara tiba-tiba ada orang nyelonong ikut, gampangnya seperti itu. Kan orang yang itu kan tidak diatur, yang diatur siapa? Kanjeng Nabi, yang diatur hanya kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sebagai tamu yang tahu tata krama ya, tata krama. Beliau akhirnya seperti ini, ada orang ikut. Kan dia bertanya pada tuan rumahnya. Qala Nabi inna hadza tabi'una fa in syi'ta anta adana wa in syi'ta raja'an. Saya ini saya bilang laki-laki ini mengikuti saya. Jika panjenengan berkenan, ini nih jika tidak ya mohon maaf pulang. Nah, tapi tuan rumah juga bagus. Bal adzanullah. Ya Rasulullah, toh hanya 1 orang, jadi monggo lah. Artinya gini, ketika kita diaturi jamuan, kita harus tegas atau jelas. Yang diatur ini apa nih? Ya kan? Disuruh karena Allah jam sementen, mungkin tenggeriannya Pak Anu kan sing diatur di sinten lho, harus tegas. Oh, sepakat mau udah, kata-kata aja sampai kemudian sing diatur di siji pengikutnya sepirang-pirang. Barangkali tuan rumahnya tidak siap. Satu, yang kedua, yang keikhlasannya udah 1 orang misalkan, yang datang 3 orang, sing maunya ikhlas jadi akhirnya
bisa jadi hilang ikhlasnya. Nah, sebagai orang yang baik kita harus bilang kalau rumahnya mohon maaf nih ada yang ikut berkenan tidak. Jika tidak berkenan ya mohon maaf. Tapi ya namanya orang Jawa ya, orang Jawa, Jogja, Solo. Meskipun iya kadang-kadang boten, meskipun boten kadang-kadang gitu. Makan tahu cuma satu piring, monggo mas kita dar kali pulau. Yang ditawari lagi orang Jogja tahu itu bahasa basi, tapi kalau ditawari orang Batak, oh betul aku belum makan ini. Cuma satu piring ditawari monggo sekecil monggo. Yang ditawari orang Padang, oh benernya, ancak bana ini, aku belum makan dari pagi. Jadi bahasa basi itu perlu sebetulnya, tetapi juga dalam konteks-konteks tertentu memang jadi tidak perlu. Barang ana sampai piring ditawa kenang ning wong telu makan ya peragat akhirnya mencawa mencu. Nah karenanya konteks akhlak seperti itu kan Nabi. Ini laki-laki ada yang ikut nih. Kalau benar harus pulang. Oh betul monggo. Satu orang silakan seperti itu. Nah, yang punya kuasa adalah tuan rumah yang mengundang. Kita yang diundang aja. Kalau yang diundang itu ya harus tahu diri, yang diundang harus tahu diri, ya. Yang mengundang juga harus mengukur diri. Ya, tahu diri sama mengukur. Jadi jangan dibalik. Yang mengundang tahu diri, yang diundang mengukur diri. Jadi harus tahu proporsinya masing-masing seperti itu. Muttafaqun alaih. An Umar bin Salam radhiyallahu anhu qala kuntu ghulaman fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini selain apa kaitan dengan makanan juga. Dari sahabat Umar bin Abi Salam. Nama Umar itu banyak sekali ya. Ada Umar bin Abi Salam, ada Umar bin Abi Thalhah. Bukan Umar bin Khattab saja. Umar bin Abi Salam radhiyallahu anhu qala kuntu ghulaman. Ya, ini Umar bin Abi Salam mengatakan, dia menceritakan dirinya ya. Kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah. Dulu saya adalah anak kecil yang dipangku oleh Rasulullah. Ya, ceritanya siapa nih? Umar bin Abi Salman. Dia masih kecil, masih anak-anak sepatih lah. Dimana Rasulullah dipangku, dipangku. Kuntu ghulaman fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pada saat itu anak kecil yang ada di pangkuan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat biyadi wa kanat yadi tatishu fi shaffah. Wa kanat lan auno po yadi tangan kita. Sementara tanganku ya masih anak kecil ya. Tatishu itu apa? Ya di piring ya mencuci karena kan ya. Dolanan tangan saya di piring. Faqala li Rasulullah, kemudian melihat itu Rasulullah ya apa mengatakan kepadaku, pada anak kecil, aku masih kecil waktu itu, ya gulam, wahai acung, nang jongger, kalau Jawa, samillah, sami baca bismillah. Kan dia anak kecil yang mau makan, samillah, anak, sami baca bismillah Allah, sami sebutlah Allah nama Allah Ta'ala. Wakul biyaminika, dan makanlah dengan tanganmu. Wakul mimma ya'lika, ya, dan makanlah dari apa yang ada di sisi kamu yang terdekat. Ini ceritanya Umar bin Abdul Thalhah dipanggil oleh Kanjeng Nabi, kemudian dolanan piring ya ada makanannya begitu, tapi Nabi kemudian melihat kondisi seperti itu sampaikan sambillah, jadi bismillah, makan dengan tangan-tangan. Anak kecil itu kan memang ya jangan anak kecil, anak besar pun sama. Jika tidak refleks menggunakan tangan-tangan ya kadang-kadang kan giwe. Apa berdosa? Tidak sih, berdosa sih tidak, cuma kepatutan, bukan patut, makruh. Loh, anak kecil, anak besar pun sama. Jika tidak dibiasakan ya seperti itu, korek-korek kita lupa. Kalau nanti dikasih tahu ya pada haya amat minta dimana tak harok kayak gitu. Pada tidak wajib sofra. Semuanya harus dibiasakan ya. Anak kecil jangan kan makan salaman aja. Anak kecil kan, ayo salim. Sebenarnya tangannya karena nggak ngerti.
Coba praktekkan yang usia 2 tahun ya. Iya, 2 tahun, 1 tahun setengah. Salimnya yang anaknya tangan gitu. Maka ya tradisi lokal kita biasa begitu, biasa dengan kita dengan bahasa nangge tangan saya. Meskipun tangan semua bagus ya. Cuma untuk beberapa pekerjaan yang baik, yang layak, ada bagian tugas. Ya, kebaikan tangan kanan, kekotoran tangan bersihan nih. Bagian apa? Ngepret ibu. Bagian tangan kiri. Ya proporsi bagi-bagi dan tangan ini sudah saling melengkapi dan saling tahu diri nih, saling tahu diri. Makanya itu hal seperti itu juga dibiasakan. Bagian dari kebiasaan, dahulukan tangan kanan, menggunakan tangan kanan untuk kebaikan, gunakan tangan kiri untuk hal-hal yang lain. Itu juga harus diajar ke anak-anak kita. Wa an Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Salamah tapi bin, berarti laki-laki yang Salamah. Salamah di sini laki-laki bin. Kalau di sini Salamah perempuan ya. Ada nama-nama laki-laki itu tapi seperti tapi ada tak muannasnya. Namanya muannas lafzi kalau dalam bahasa nahwu shorof. Apa namanya? Namanya nama muannas, tapi realnya laki-laki. Salamah. Siapa lagi? Maisarah. Tadi kan Nabi berdagang. Mbak dengan nama Khadijah, Siti Khadijah. Itu kan Nabi didampingi oleh budaknya Siti Khadijah, namanya siapa? Maisarah. Laki-laki Maisarah. Di sini Maisarah perempuan. Saya kan belum menemukan di sini Maisarah laki-laki, perempuan semua. Salamah, Maisarah, Tolha. Itu kan ada tak. Siapa lagi? Ada tak. Hudzaifah itu laki-laki loh. Hudzaifah punya itu laki-laki. Di sini termasuknya Salamah bin Al-Aqwa, bukan binti loh, berarti laki. An Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu anna rajulan akala 'inda Rasulullah bishimali. Kata Salamah, seorang laki-laki makan di samping Rasulullah. Makannya mungkin karena buru-buru atau karena tidak terbiasa atau tidak seperti itu, dia makan dengan tangan kiri. Maka faqala kanjeng Nabi bersabda, yang melihat seperti itu, "Kul biyaminik." Wong atau wahai rajul, wahai laki-laki, makanlah dengan tangan kananmu. Qala, maka kemudian jawab si siapa? Si laki-laki yang tadi diperingatkan oleh Rasulullah. Kanjeng Nabi, la astati'u, saya tidak mampu. Saya tidak mampu itu mungkin bisa jadi karena hindar. Kalau tidak saya pikir masih bisa dianu ya. Jadi mungkin karena ya penyakit seperti itu, penyakit. Karena ada beberapa orang yang memang tangannya nggak bisa jadi ya termasuk penyakit degeneratif kan kadang-kadang menyerang itu. Kalau sudah berupa tangan kanan sudah tidak berfungsi ya sudah tidak ada. Qala, maka kemudian dia mengatakan la astati'u, saya enggak bisa dari Nabi. Qala kata Nabi, la stata'ta. Ketika dia mengatakan itu Nabi marah ini. Mungkin tidak mampunya karena bukan karena penyakit ini. Aku enggak bisa menggiri. Nabi marah. Qala, kemudian sabda Nabi, la stata'ta. Mudah-mudahan selamanya engkau tidak mampu. La stata'ta, mudah-mudahan engkau tidak mampu dengan kanannya. Mana'ahul illal kibr, tidak mencegah dari untuk makan dengan tangan kanan illal kibr, kecuali sifat sombong. Fama rafa'a ila fihi, fama rafa'aha ila fihi, kemudian tidak bisa tangannya mengangkat. Ya, dia tidak bisa mengangkat tangannya yang kanannya lafihi, kemudian dalam mulutnya bisa marah. Berarti memang bukan penyakit ini sih, penyakit. Bukan marah. Ya, karena dia mengatakan ketika dibilang oleh Nabi, saya nggak bisa dengan makan dengan tangan kanan. Lalu saya nggak bisa. Tuh nggak bisanya mungkin karena sombong, bukan nggak bisa karena real nggak bisa. Maka Nabi bersepakat selamanya kau akan mudah-mudahan selamanya kau akan mampu mengalahkan kibar, fama lafihi, dan dia tidak bisa mengangkat tangan kanannya. Berikutnya terkait dengan makan memakan ini
pas banget ini. Susah tapi sudah gak fokus anunya, chefnya. Babun nahyi anil An Jabalah bin Suhaim qala asabana 'amu sanatin ma'a Ibnu Zubair. Dari Jabalah bin Suhaim qala. Nama sahabat Jabalah ya, laki-laki lagi Jabalah, ada dakwah dulu. Dari sahabat Jabalah bin Suhaim qala asabana 'amu sanatin ma'a Ibnu Zubair. Satu waktu kata Jabalah bin Suhaim, saya hidup bersama dengan Ibnu Zubair. Ibnu Zubair itu siapa? Abdullah bin Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair itu anaknya Zubair bin Awam. Siapa ibunya? Ibunya Abdullah Zubair adalah Asma binti Abi Bakar, kakaknya dari Aisyah tapi beda ibu. Ayahnya sama Bakar. Aku hidup 1 tahun dengan Ibnu Zubair. Gampangannya sih, aku hidup bersama dengan Ibnu Zubair dalam kurun waktu tertentu lah, dalam kondisi paceklik, yang duit langka lah, kemudian makan juga lagi kurang, sehingga satu ketika faruzika tamron, nah tiba-tiba ada rezeki dalam bentuk korma, rezekinya bukan sate, rezekinya rezekinya tiba-tiba aku mendapatkan rezeki tamron berupa korma. Fakana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yamurru bina. Yang rezeki semua-semua ini kan. Tiba-tiba ada Abdullah bin Umar lewat. Enggak sengaja lewatnya. Yamurru bina wa nahnu na'kul. Kita lagi makan berdua. Terus lagi kepaida anak-anak enggak rezeki. Apa? Ninggalin si apa? Abdullah bin Umar lewat. Fayaqulu, kemudian mengucap, siapa yang mengucapkan? Fayaqulu, mengucap siapa? Ibnu Umar. La tuqarinu, ya. Jangan gandeng saya, ya. Gak usah gandeng saya, gak usah ngajak saya. Teruskan aja lah. Faidan Nabi sallallahu alaihi wasallam teman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an qirani. Ya, nah mencegah dari apa? Gandeng. Kumiyakul illa yasdina rajul akhahu, kecuali dia mengizinkan seperti itu. Lagi anak berdua, ya tahu diri ya, kemarin juga enggak. Kemudian tiba-tiba kadang-kadang kita posisi yang di luar kita juga tahu diri, belum makan seperti itu. Kadang-kadang juga yang lagi punya makanan juga sama-sama tahu diri juga. Disuruh makanannya akeh, segala rupa, ada betul ditawari. Nah, yang tidak ditawari juga jangan kemudian mengosong-kosongkan diri, mengosong-kosongkan diri kok apa ya? Memaksakan. Minumannya seperti itu. Boleh gabung jika ya mengarah ke bahasa basi. Boleh muncul bon Jogja, suruh pilih sepiring-piringnya. Mau kasih diceritakan ya. Sing tertawa wong Jogja wong Solo, sing nerima tertawa wong Batak ya betul ini aku belum makan. Ya coba sampai segitunya loh ya ajaran agama kita untuk menjaga hati, untuk menjaga. Lanjut, mutafaq alaih. Belum makan ya Iman. Jadi teruskan dulu ya. Biarkan yang makan makannya aja. Ini sebanyak banget mau makan nih. Terus An Wahsy bin Harb, Wahsy yang belum sahabat Hamzah bukan? An Wahsy bin Harb dari sahabat Wahsy bin Harb. An ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu. Seorang Wahsy bercerita bahwa beberapa sahabat Nabi qalu berkata ya Rasulullah inna na'kulu wa la nashba. Ya Rasul, kami ini makan tapi kami nggak pernah kenyang. Qala
Maka kemudian bersabda Nabi, "Fala'allakum taftarikuna." Nah, kamu gak pernah kenyang? Iya makan, kami makan tapi kami gak pernah kenyang. Fala'allakum taftarikuna. Ya. Fala'allakum mungkin menawa-nawa atau jangan-jangan kamu ini karena berpisah-pisah katanya makanya. Jadi gak kenyang-kenyang. Qalu na'am, iya, betul kan Nabi. Nah, ini salah satu dalil untuk makan secara berjamaah. Ya, sahabat Wahsy mengatakan, "Ya Rasulullah, kami ini makan tapi nggak pernah kenyang, kenapa ya?" Orang kamu tertarikuna, mungkin karena makanya berpisah-pisah ya. Iya, kan betul kan seperti itu. Maka kemudian Nabi mengatakan demikian, "Fastami'u ala ta'amikum", makanya bareng-bareng di iman. Ya, bareng. Fastami'u, maka ngumpul sila kabeh ala ta'amikum atas makanan sila kabeh. Nah, makan berkumpul, makanya beberapa orang ya, ada tradisi ya termasuk di jamaah itu makan nampan. Dengan itu ada keberkahan. Ada keberkahannya. Jika sedikit mengenyangkan, jika banyak pun menyehatkan. Iya betul dan asal ya tentu tetap saling menjaga kesehatannya, cuci tangan yang bersih, kemudian ada yang satu makan berempat, berlima misalkan satu taksi, yang satu cuci tangan bersih, yang satunya cuek bebel. Ya jangan lah seperti itu. Kita juga ya kadang-kadang beberapa orang memang tidak merasa nyaman makan seperti itu. Yang harus seperti itu. Paling tidak berdasarkan hadis ini loh ya, tidak ya. Fastami'u ala ta'amikum, maka kumpulan kalian semua ala ta'amikum atas makananmu. Terus wadhkurusmallahi yubarik lakum fi, dan sebutlah nama Allah maka akan diberkahi. Seperti itu. Baca bismillah bareng-bareng. Apa bismillahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma. Saya belum menemukan lah hadis yang ayat bunyi Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ternyata yang diajarkan Rasulullah bukan itu. Nanti coba saya gali lagi. Saya melihat kemarin beberapa hadis di hadis Bukhari itu doanya bukan Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Dari mana tuh? Ya meskipun boleh-boleh saja bagus ya, tapi kan ternyata Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Hadisnya dari sekolah. Iya. Ya kita dari kecil diajarkan, ayo baca doa makan. Allahumma ya bagus, barik lana fima razaqtana, ya Allah berkahilah makan kami terhadap apa yang telah disuruh pada kami. Wa qina adzaban, jaga kami dari api neraka. Beberapa saya baca kita bukan kok kali-kali seperti ini. Ini mankulnya dari mana? Apa istilahnya dari mana? Ya itu PR buat saya belum ketemu. Enggak juga sih, maksud saya jangan-jangan memang ada hadis yang lain, saya belum menemukan itu. Kayak doa puasa, Allahumma lakasum, bukan tidak boleh loh ya. Allahumma lakasum wa bika amantu. Ternyata yang maksud paling tidak yang hadis pernah saya temukan bukan itu. Zahabat dhama'u seperti itu. Itu sudah hadis seperti itu. Kita tidak melarang itu tidak loh ya. Tapi kita maksud saya ini dasarnya dari mana? Kalaupun tidak berdasar, namanya juga doa sih bagus-bagus saja. Terima kasih loh. Selama ini saya dasar dari TK. Kok dasarnya dari TK? Ya itu yang diajarkan saya anak-anak saya di sekolah tuh. Pulang dari sekolah. Umi mau makan. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Allah mau dibaca seperti itu. Ya Allah berkah ya. Makan di sebelah kas makanan itu. Nah. Ya nanti kita cek bersama lah, itu dari mana. Bukan tidak boleh ya, bukan tidak boleh. Sama sekali bukan tidak boleh. Cuma begitu. Dalam benak saya barangkali Rasul mengajarkan seperti itu. Ternyata kayak doa iftitah. Doa iftitah itu memang itu bisa macam-macam. Ada yang wajah dan seterusnya. Ada yang iftitah. Saya nggak hafal itu lagi. Biasa maaf ya kalau Muhammadiyah biasanya seperti itu. Saya nggak bisa deh. Tapi itu hadisnya ada. Wajah ada hadisnya. Kalau yang dibaca kalau dia sebut. Saya pernah ngaku terakhir di mana ya? Di Sukabumi saat subuh. Baca itu seperti ini. Bagus. Saya lupa tapi kalimatnya nggak sempat saya rekam. Begitu ya. Wadhkurusmallahi, sebut nama Allah dengan Bismillah. Doanya monggo. Allah membalikkan juga monggo. Ada juga doa yang lain apa saya lupa doanya. Lupa. Nanti kita cek bersama-sama. Menurut Wallahu a'lam bishawab. Kita ya. Bagaimana ngantuk baik. Doa makanya dapat kan
Sate bermadang. Saya bermadang ini Mas. Bahasa selesai. Oh, makanya banyak banget. Bismillahirrahmanirrahim, sedikit lagi. Kemarin sama apa ya? Oh iya, berhadat ya. Beberapa hal yang membatalkan sholatnya. Oke. Wal amal kathir, apa? Pergerakan yang banyak 3 kali turun. Kalau mukul boleh nggak? Bisa boleh. Asal jangan 3 kali. Mukul. Tapi yang tidak aneh ya. Ada orang liwat kita tepis nggak apa? Termasuk misalkan kita berikan isyarat kepada seorang, saya lagi sholat sunnah, ada yang mau makmum, nggak apa-apa kita sekarang kita sunnah. Meskipun kalau dia maksa boleh nggak? Boleh saja sebetulnya. Kalau misalkan kita sholat sunnahnya qobliyah, kita pengen berjamaah nih, tapi kita lagi qobliyah, ya boleh kita terangkan bahwa kita, maksudnya biar berjamaah sholatnya gitu. Kemudian wahulu najasati, lagi sholat ketetesan apa? Kayak cicak, kayak manuk lah. Ya batal. Kenapa? Karena badannya harus suci, pakainya juga harus suci. Pas tahunya selesai sholat. Ya beda cerita. Iya, barang-barangnya nggak diperlu nggak mau hito. Kalau kita nggak nanya kapan ya, dalam sholat atau dalam sholat? Dalam sholat sudah sholat lagi. Kecuali kalau kita tidak yakin, oh ya ampun beli perlu kapan waktunya ya. Namanya juga yakin la yuzal bisyak ya, keyakinan itu tidak bisa kemudian dihilangkan dengan keraguan. Tapi kalau kita misalkan tidak yakin juga ya sudah ulangi lagi aja. Mengalami kebenaran yakin. Wa kisyaful awrah. Waktu itu najas. Wa hadas ya. Oh hadas dulu. Hadas lagi sholat ciut, jelas batal. Waktu itu najasati tidak najis lah. Wa kisyaful awrati. Ya. Terbukanya aurat amdan secara sengaja atau secara sengaja, maksudnya gini ya, kita lagi sholat itu kan sengaja. Beda dengan ceritanya kalau kita kena angin, lagi sholat ada angin nakal menyilapkan sebagian anggota tubuh kita, asal segera itu nggak masalah. Nanti dari pas sobek celananya terus apa? Ya gimana? Kan nggak bisa ditutup lagi kalau sampai. Ya batal. Ya punten sholatnya pakai celana. Celana brebet, kan bisa ditutup nggak? Nggak bisa kan? Jadi batal. Ini mah lagi pakai sarung, kena angin kan masih bisa dibalikkan lagi. Kalau brebet sih ya sudah. Assalamualaikum, sudah kalau nabi. Yang arahnya kan brebet. Dan hati-hati yang sholat, maaf ya, saya melihat ya, sholat pakai celana, pakai kaosnya gantung. Ketika sujud celana yang mentereret, kaosnya ke atas jadi itu orang jangan kelihatan, ya batal itu. Terus bagaimana berhadapan dengan situasi seperti itu? Ada orang seperti itu ya, kita kasih tahu dengan cara-cara yang baik. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya semerang barat. Yang kadang-kadang berbeli juga jadi urusan baik. Ya kan masalahnya kan antara keyakinan dan ketidakmengertian antaranya. Kalau bisa kita peringatkan tentu dengan cara-cara yang baik sekali. Bil hikmah itu dengan cara-cara yang baik, dengan kearifan. Ya gampang ngomong sih kearifan ini, nanti prakteknya juga kadang-kadang susah. Itu jelek ngomong ini. Betul. Mas, banyak bisa, soalnya kata-kata tersinggung. Bulat bayar. Ayo, maksud baik tidak selalu dipahami baik. Nah, cara itu toriko ahamu minal nadah pada Arab itu. Apa? Pendidikan menurut saya. Metode itu lebih baik daripada isi, daripada kontennya. Masih lanjut? Yes. Buat hari niati. Saya mau pulang ke Garubuk nih. Mau ke
kebaruan. Akhirnya dan kemudian merubah niat. Merubah niat itu gimana? Kita lagi sholat, Kita apa? tes apa nih? Udah ada memean, ada Iya. batal apa? Kalau udah, iya kan? Ada keraguan kita tuh batalan. Lalu sembahyang ada udah jelas ini batalnya batal udah. Pernah nggak begitu? Kadang-kadang ya. Lagi sembahyang pelan-pelan kucing. Terbatalan juga batal sudah. Pernah merasakan sudah seperti itu? Pasti pernah. Pelan-pelan, masya Allah. Batal akan banyak daripada kita. Nah itu batal. Kalau sudah ada niatan, baru niat baru tercetus saja sudah. Wasdibal qiblah. Hati-hati nih. Wasdibal qiblah. Dan kemudian memunggui kiblat. Maksudnya gini, beralih dari kiblat sebenarnya ke sana. Hati-hati, dan standarnya apa sih kiblat itu? Bukan kepala, standarnya dada. Lebih bayang. Kita boleh bergerak, tapi dada jangan sampai kemudian berubah. Kalau sudah berubah, kalau sampai berubahnya 180 derajat. 90 ya sudah, itu batal. Kecuali sholat sidatul khauf, sholat dalam kondisi perang. Maka hati-hati sembahyang itu. Nah, kayak begini. Sholat itu nyelingkuh boleh nggak? Oh, ini benar. Oh, ini nggak. Harus dibimbing malaikat sih. Waktu dia sih hati-hati. Maksudnya gini, nggak batal sholat begitu. Saya sholat anak pulang pendek mana? Anak pulang pendek nggak masalah. Ini kenapa boleh? Ya jadi standar hanya dada. Kalau sudah program atau dadanya luar kan? Jadi patoknya di dada bukan pandangan, bukan? Pandangan memang kalau hidup sudah temen. Kita hati-hati, bukan? Dan bilang malaikat, ya apa ini? Ada persoalan batal tidak batal. Standarnya adalah, jadi sembahyang nggak boleh baru gini. Ya sih. Terus pada saat salam ya. Saat salam tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang itu kan dadanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya kalau sholat jangan kasih wabarakatuh ya. Sholat saya pernah dengar imam suaranya enak masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah tidak. Jadi saya warahmatullahi aja ya. Kecuali soal jenazah. Ya segala itu kelawan ilmu sih. Segala itu kelawan ilmu. Salam sembahyangnya enak apa ya? Ketenger ada ya, jadi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Air sambutan. Wasbal qiblah wal aklu wasyarbu kafiron. Makan dan minum kafiron. Baik kafiron kana au qalilan. Makan banyak standar berapa sih? Lagi sembahyang. Masih mau biak. Termasuk punten. Kalau mau biak sih jelas agak nggak mungkin lah ya. Selilit. Sisa-sisa. Emang temen sate gitu. Aja buat begitu. Kelingan aduh sekondi dia gitu ya harus batal. Jadi meskipun itu sujen, sate, kambing, apalagi sate yang misalkan saya pernah makan sate termahal tuh di bandara Soekarno-Hatta makan sate, aduh ternyata enak nyaman sekali hari ini. Harganya berapa ya? Nggak sampai 200 ribu. Pokoknya saya itu satu tusuk itu sekitar 20 ribu, 25 ribu. Tapi memang antara dan lupa enak itu. Jadi habis makan sate Senayan, misalkan sholat, aduh ganjel, kelingan regane seterbah gimana?
Bisa. Itu kan barangkali sudah jadi begitu. Maka saya termasuk orang yang bukan anu ya. Saya agak kalau habis makan terus sholat, masya Allah, berjuang keras untuk apa? Untuk mempertahankan saya tidak masuk tuh. Maka disitulah kenapa disunahkan ketika sholat itu siwak kan. Ya siwak itu ya tidak disunahkan itu menurut saya sih termasuk juga gosok gigi apa juga kita niatkan siwak boleh. Saya pribadi ketika habis makan meskipun sudah gosok gigi apa kalau tempo antara makan dengan sholatnya terlalu dekat tuh tetap apa ya? Tetap crowded. Jadi ya yang enak nih sholat dulu makan. Seperti sekarang nih ngaji dulu baru makan. Ya gimana ya? Terus batu banget. Jangan makan dulu. Pak Ustaz, misalnya apa punten izin bakal lagi sembahyang terus posisi lagi di kapal atau naik kendaraan, artinya kan merubah apa kiblat ya. Kita bisa, yang penting jangan tinggal. Kalau saya pribadi beberapa kali saya naik pesawat, beberapa kali saya naik kapal laut sih paling nyebrang Madura lah, nggak sampai nabrak waktu sholatnya. Saya tuh selalu nakal dalam sholat. Makanya gini, saya sholatnya belum ada waktu. Kenapa belum ada waktu? Soalnya sembahyang mereka ke di Budumanin waktu waktu bayar keder. Nah tapi setelah itu kemudian saya qadha. Artinya lalu apa boleh tinggalkan, tidak punya kewajiban sholat karena wes sembahyang meskipun tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Maka aja ya misalkan begini di pesawat kan larangan harus berwudu, suruh tayamum kata Gusti Allah sih kan memang Gusti bisa dibuduan mana soal Allah Akbar. Tapi sudah saya niatkan kalau saya benar saya akan itu namanya sholat hormatil waktu. Nah kembali kepada persoalan kiblat yang diceritakan ini adalah kiblat dalam posisi kita di dalam perjalanan ya. Ketika kita sudah kemudian masuk kita kemudian juga ya itu dulu maksudnya. Nah kalau masih ragu ya kali diulangi maning pak sembahyang kok mangan doli urut sih. Masa sembahyang belakang? Saya sih biasanya melakukan itu sholat dengan apa yang bisa kita lakukan pada saat itu, tapi akan saya ulangi ketika dalam kondisi sudah leluasa. Termasuk saya tidak jadi bosan yang suruh gue surat kumon apa namanya tayamum tuh kan bisa nggak padahal bisa ya kan tayamum anak bisa ya tayamum tapi sembahyang mana nggak ada begitu kalau kondisi sakit itu ya tayamum maksudnya sholatnya kalau belum dikodok nggak persiapan sebetulnya tidak kan semua kita cuma adil ya syakwa sangka saya pernah sakit agak lama dulu di operasi apa ya kan secara teori boleh kita melakukan apapun sholatnya sesuai dengan kadar kemampuan kita kan tetapi ingat jadi sembahyang mana sebetulnya mencukupkan diri dengan sholat apa yang sudah kita lakukan sudah cukup hanya kan rasanya rasa puas jadi gitu ya semau kita agama itu mudah meskipun tidak untuk dipermudah agama itu gampang meskipun tidak untuk digenggam itu aja kondisi gua Gusti saya mampu melakukan seperti ini apa boleh buat terus wal hatu bagi sembahyang gemuyu kata-kata ya anak-anak kan ya aku sih karena memang dia apalagi tertawa terbahak lagi sembahyang dengerin stand up comedy tapi gue ya udah tidak kalau nanti banget warid dan mutad jelas kata Allah Subhanahu wa taala Bismillahirrahmanirrahim iya karena ya kita sahih dan sudah mustaqim syukur kepada Allah Subhanahu wa taala amin subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik al-afu minkum Allahumma fiqna wa biqarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh